Firman itu sama dengan satari desa makan. Saya mau tanya, kalau saudara sudah makan satari, saudara kuat? Tidak. Loyo. Makanya ada banyak orang Kristen jalan ke ganteng, jalan ke cantik-cantik, pada mayat berjalan karena firman tidak ada dalam hidupnya. Amin. Sepatu tinggi banget dalam mayat. Kok firman Allah sana ada? Saudara, mau eksen gaya karena pun kalau firman tidak ada, jasmani yang hidup, rohani mati. Tetapi orang-orang yang sutrima kemuliaan Allah, sutrima dan sejahtera Allah, mereka cinta firman Tuhan. Mereka seperti para gembala-gembala. Waktu saudara pergi ke Bethlehem, mereka serentak, mereka semua mau, karena di sana ada Yesus Kristus, ada roti kehidupan yang telah datang ke dalam dunia ini. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mama kalau mau terima HP di luar sama Mama, ini ada pemberitaan firman. Kasih mati. Ya, tidak ada pejabat lebih hebat dari Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya omong. Sama saya hadir, saya omong nah. Tidak ada lebih hebat dari Tuhan Allah. Kalau Tuhan cek satu habis. Firman Allah tuh penting. Jadi tidak boleh terima HP dalam pemberitaan firman. Saya tegas. Tidak boleh. Justru HP harus mati. Siapa telepon tidak boleh penting apapun dalam pemberitaan firman. Saudara tidak perlu hormati, saya hormati Tuhan. Tadi kita mulai dengan kalimat hormat bagi sekau Allah. Allah. Presiden, pejabat, sekau datang wisal, hormat mati Tuhan Allah. Jangan main-main. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan kita mesti beri penghormatan sungguh-sungguh. Dalam ibadat kita mesti kasih penghormatan sama Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini firman penting. Saudara bayangkan, itu para gembala itu dong bukan lagi nyantai-nyantai, dong itu ada gembala kambing domba. Dong itu ada kerja di orang lain, bukan dong saudara dong pun domba aja dong mau kasihkan gak kasihkan. Itu orang punya. Berani satu hilang, lu selesai. Tapi mereka tahu, mereka pergi ke Yesus di Bethlehem. Dong tidak mau tahu, biar itu domba penting, tapi Yesus lebih penting. Biar itu domba adalah domba makan minum tiap hari, dapat doi dari situ, tapi firman lebih penting dari segala-galanya. Amin. Nah, karena itu Tuhan izinkan kami semua boleh kembali merayakan Natal bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Pusu. Kami percaya Tuhan bahwa sukacita sorak-sorai Tuhan berikan kepada kami semua malam hari ini, sehingga kami boleh ada di dalam perayaan ini. Terima kasih buat kesempatan terbaik malam hari ini ya Bapa. Dan di tengah-tengah perayaan kami rindu Tuhan boleh berkenan menyatakan kebenaran-Mu, memberi pesan kepada kami agar Natal buat kami sekalian bukan hanya sekedar perayaan setiap tahun, tetapi benar-benar memberi pesan yang membawa kami semakin hari mengerti, memahami tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang luar biasa malam hari ini. Sebelum kami akan jauh masuk di dalam jam pemberitaan firman, kami mohon Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kami. Curahkan kuasa Roh-Mu di tengah-tengah kami. Berikan hikmat buat setiap kami yang hadir, sehingga kami semua tidak terkecuali siapapun yang Tuhan sudah tarik malam hari ini ada di tempat ini, semua boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga lewat kebenaran itu kami pulang, kami disegarkan, kami dikuatkan, kami diberi pemahaman yang lebih baik untuk tiap hari memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama saya kita katakan amin.
Kita tes dulu yang ada di luar. Shalom. Yang ada di samping kiri saya. Shalom. Yang ada di samping kanan saya. Shalom. Ternyata di luar lebih mana? Jadi yang di luar lebih banyak ini. Saya berharap meskipun saudara di luar tetap konsentrasi, tetap fokus dalam jam pemberitaan, supaya Natal malam hari ini benar-benar bukan hanya jadi berkat buat mereka yang ada di dalam, tapi buat semua saudara yang hadir malam hari ini. Kita semua diberkati Tuhan. Mari kita beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Natal buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, saudara, dan juga selamat tahun baru, bukan lagi menyongsong tahun baru ya. Selamat Natalnya 2023. Meskipun kita sudah di 2024, tapi selamat Natalnya 2023. Jadi saudara, nanti kalau bulan Desember rayakan Natal lagi, berarti tahun 2024 saudara bikin Natal 2 kali. Tapi tidak apa-apa, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang malam ini bisa ada di tempat ini. Seperti tadi sudah disampaikan buat kita sekalian bahwa saya ini bersama dengan Bapak Talmon adalah alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia UPA ya. Kami adalah angkatan kedua ya saudara dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia UPA, dan saya seangkatan dengan Bapak Talmon. Bapak Filmon Talan ya, Bapak Filmon Talan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingat waktu kami kuliah dulu tahun 2009 sampai dengan 2013, saudara, saya dengan Pak Filmon, lalu kemudian ada satu bapak lagi, ya, kami ada 3 orang bapak. Bapak yang satu itu dari Timor Leste, ya saudara, dia sudah ke Timor Leste sana. Lalu kemudian saudara, saya dengan Pak Talmon juga waktu itu sudah, Bapak Filmon juga sudah bapak-bapak. Waktu itu saya punya anak 2, ya saudara. Lalu kemudian Bapak Filmon berapa waktu itu? 3. Jadi Bapak tua lebih juara dari beta, tapi beta buru dari belakang, beta sekarang 3 ya. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, dan kami menyelesaikan studi pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang, dan saya kemudian tahun 2014 ya, 1 tahun setelah kami wisuda, saya dipanggil oleh kampus untuk mengabdikan diri di kampus Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang sebagai dosen di sana sampai hari ini. Jadi 2014 sampai ini hari saya dipercaya untuk mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya dipanggil saudara untuk datang ke Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Kupang oleh rektor, saya kaget ya saudara. Kenapa saya kaget? Saya pikir waktu itu Bapak tua telepon itu karena mau tagih duit ya saudara. Karena saya ini adalah salah satu mahasiswa yang diwisuda, tetapi ijazah tidak bisa ambil karena uang tak ada ya saudara. Jadi saya utang di STI Kupang. Makanya waktu kami wisuda itu, waktu terima itu apa? Agenda itu ya saudara, semacam amplop panjang itu, di dalam itu tulisnya adalah segera lunasi utangmu, bukan ada ijazah. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, karena saya belum melunasi utang saya saudara di kampus Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang. Saya ingat waktu itu saya menggembalakan saudara di tempat sekarang ini dengan 9 jiwa, bukan 9 kakak, 9 jiwa ya saudara. Saya pergi kampus itu naik motor Ternoda alias Tornado ya. Saya naik motor itu setiap hari ke kampus dan menyelesaikan studi pendidikan di kampus itu. Puji Tuhan saudara terkasih. Jadi sampai hari ini Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang sudah berdiri dan kemudian sudah terakreditas ya. Kampus ini sudah terakreditas, lembaga pendidikan yang terakreditas itu berarti diakui di negara ini. Kami bukan ilegal.
Karena itu Bapak-bapak saudara, kalau saudara punya anak yang selesai tempuh sekolah menengah atas atau SMA, maka saudara bisa yang berniat untuk melayani di pekerjaan Tuhan. Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang terbuka 2 jurusan ya. Yang pertama adalah jurusan teologia, lalu kemudian yang kedua adalah jurusan PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekolah ini berdiri di atas Yayasan Iman Indonesia. Jadi tidak ada denominasi gereja tertentu yang menjadi pemilik daripada yayasan ini atau menjadi pemilik dari Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang. Jadi Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang itu interdenominasi, dari gereja mana saja, dari suku mana saja, dari latar belakang apa saja, yang penting tamat SMA, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Kupang terbuka untuk semua. Nah, itu yang mungkin sekedar saya sampaikan untuk memperkenalkan Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang. Bapak-bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pada malam hari ini saya ajak kita semua untuk belajar firman Tuhan. Tema yang ada di depan kita, kemuliaan bagi Allah. Ini adalah tema nasional yang diberikan kepada gereja-gereja yang ada di bawah naungan PGI atau Persekutuan Gereja Indonesia. Saudara, mari kita buka Lukas pasal 2 ayat 14 ya. Begini bunyi firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca teks ini, kita menemukan bahwa ini adalah penggalan dari sebuah cerita atau sebuah kisah yang terjadi di padang Efrata pada waktu itu. Kapan saudara yang dikasih oleh Tuhan waktu terjadinya? Kita membaca di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 bahwa pada waktu itu malam hari ya. Pada malam hari, pada waktu para gembala sedang menggembalakan kambing domba, lalu kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, datanglah para malaikat bersama dengan bala tentara sorga. Lalu seperti ada sebuah cahaya, sinar kemuliaan yang nyata atas mereka, atau cahaya dari sorga. Ini sinar bukan sinar matahari, bukan sinar bulan, bukan sinar lampu sorot, bukan sinar saudaraku dari mana-mana. Ini sinar yang munculnya dari sorga. Makanya disebut dengan kemuliaan, sinar kemuliaan, cahaya kemuliaan. Itu nampak para di depan para gembala-gembala. Lalu kemudian di tengah-tengah sinar yang nampak itu, ayat 14 beritahu kepada kita bahwa para malaikat itu kemudian berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang kita baca ini, kemuliaan bagi Allah ini adalah ayat penghiburan atau ayat yang memberikan semacam jalan keluar, solusi. Kenapa demikian? Karena waktu itu sinar datang, itu para gembala dong takut setengah mati. Waktu itu sinar nyata, para gembala takut sekali. Tetapi setelah ada kalimat di ayat 14, ada pemberitaan di ayat 14 itu, saudara, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan. Lalu kemudian saudara, serentak itu semacam terjadi sebuah pemulihan, semacam terjadi sesuatu yang berbeda. Tadi ada dalam ketakutan, sekarang keluar dari ketakutan. Tadinya mereka ada di dalam kegentaran, sekarang mereka keluar dari kegentaran. Itulah berita di dalam ayat 14 ini. Karena itu saudara, pada malam hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ketika pesan Tuhan ini disampaikan kepada kita, kita ini seperti para gembala-gembala yang ada di padang Efrata, yang mungkin saudara, kita mungkin ada juga di dalam ketakutan. Kita takut
terkasih dalam Tuhan, ya ada orang bilang ini tahun hujan mulai susah, ya. Ada orang mulai khawatir, ya ini tanam ini tahun ini jadi kosonde. Jangan sampai ini tahun ini potong kelaparan dan lain sebagainya. Saudara, ada yang mungkin juga mengalami ketakutan karena dia mulai berpikir anak-anaknya mulai besar-besar, mau sekolah, mau kuliah, mau saudaraku melanjutkan ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ada juga yang mulai alami ketakutan karena mungkin sakit penyakit yang dialami. Ya saudara, hari-hari ini sakit penyakit terlalu banyak. Ada yang darah tinggi, ada yang stroke, ada yang kolesterol, ada yang asam urat, pokoknya macam-macam penyakit. Penyakit-penyakit itu terkadang membuat orang ada dalam situasi ketakutan. Sebagian orang lagi saudara alami ketakutan karena hari-hari ini adalah hari-hari politik. Orang mulai saudaraku mencalonkan diri, mau jadi anggota DPR, mau jadi saudara bupati, mau jadi apalagi gubernur, mau jadi presiden dan lain sebagainya, saudara. Nah, kita yang pilih juga kita bingung karena terlalu banyak, semua foto tempel habis jadi, kecuali hanya kita yang pilih pun foto yang tidak ada di tempel, saudara. Itu membuat orang mulai ada dalam ketakutan. Jangan sampai beta pilih ini tersinggung karena beta satu paham dengan dia, tapi karena beta pun visi beda dan dia beta mau pilih dia. Saudara, artinya ini situasi yang kita sedang alami. Tapi pesan Natal pada malam hari ini yang kita dengarkan ini memberikan pesan jalan keluar, memberi solusi bahwa kalau ada Kristus Yesus, kalau ada Tuhan yang datang ke dalam dunia, kalau ada sampai yang disebut juru selamat itu, Immanuel itu ada di tengah-tengah kita, maka tidak ada ketakutan yang bisa tinggal tetap. Dia akan memberikan jalan keluar, dia akan berikan kemenangan, dia akan berikan jawaban atas setiap pergumulan hidup kita sekalian. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, malam ini kamu pulang tidak boleh takut lagi. Loh, semua tangan sah. Bilang samping kiri kanan, malam ini kamu pulang tidak boleh takut lagi. Pulang tidak boleh takut lagi. Kasih tahu dulu, malam ini pulang tidak boleh takut lagi. Malam ini pulang tidak boleh takut lagi. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, bukan karena ada beta, bukan karena ada beta, tapi karena ada juru selamat yang lahir ke dalam dunia ini. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena itu saudara, di dalam perayaan Natal kita sebenarnya terima berita sukacita. Di dalam perayaan Natal kita terima berita yang namanya kemuliaan. Di dalam Natal kita terima berita yang namanya damai sejahtera. Di dalam Natal kita menerima berita yang namanya kesukaan besar. Dan itulah berita utama dari Natal. Karena itu orang yang mengalami Natal, orang yang merayakan Natal, pasti dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Karena Yesus datang untuk memberikan kemenangan dan kelepasan buat kita sekalian. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi itu dua hal yang kita tidak bisa dapat dari diri kita, atau yang kita tidak bisa dapat dari apapun yang kita punyai di dalam dunia ini. Saudara, Anda mau punya jabatan, pangkat, uang, tanah, hektar-hektar, saudara, makan tidak kurang, rumah bagus, tapi kemuliaan Allah yang namanya kemuliaan Allah dan damai sejahtera itu Anda tidak bisa dapat karena pangkat, jabatan, harta, saudara, tanah hektar-hektar, rumah bagus, punya kendaraan, itu kita tidak bisa dapat dari saudaraku Allah itu. Untuk mendapatkan kemuliaan Allah dan saudara damai sejahtera itu hanya bisa datang dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kok kita tidak bisa dapat kemuliaan dari diri kita? Mari kita lihat ini ayat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 23 24, minta tolong
Yulfi baca ayat. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Ya. Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, sekarang saya tanya, siapa di sini yang tidak berdosa? Ya? Ada yang berani angkat, Pak Pendeta, saya tidak berdosa. Kalau saudara tidak berdosa, kecuali saudara lahir turun dari langit langsung. Ya. Semua yang lahir di dunia ini dari perempuan, semua kita manusia berdosa. Ya saudara. Nah karena kita berdosa, ayat itu mengatakan kemuliaan Allah hilang. Jadi tidak ada kemuliaan Allah dalam diri kita, saudara. Tetapi perhatikan ayat 24. Silakan dibaca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tetapi oleh kasih karunia, ayat itu mengatakan bahwa kita ini dibenarkan, kita yang salah, kita yang berdosa, kita yang kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih Allah besar. Kasih yang mana? Kasihnya ketika dia datang ke dalam dunia ini lewat peristiwa Natal, itu kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah itu dinyatakan lewat Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, di kandang itu. Itu kasih Allah dinyatakan supaya saudara dan saya yang berdosa, yang hilang kemuliaan Allah, oleh kasih Allah, oleh Natal kita dibenarkan, dan kemuliaan yang tadinya hilang dikembalikan kepada saudara dan saya. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, di luar Yesus tidak ada kemuliaan Allah. Di luar Yesus tidak ada kemuliaan Siapa Allah. yang mau kasih kemuliaan kepada saudara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada pemimpin agama lain di dunia ini, tidak ada saudara penyembahan lain di dunia ini yang bisa membuat manusia keluar dari dosa sehingga manusia itu mengalami kemuliaan Allah. Tidak ada, kecuali hanya Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Natal ini kita bersyukur. Kita yang tadi kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan kasih kita kemuliaan. Yesaya 43 ayat 7, tolong dibacakan. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, terus yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Tapi saudara lihat, itu ayat bilang untuk kemuliaan. Tapi siapa mereka? Orang-orang yang disebutkan dalam namaku. Jadi saudara, orang yang tidak dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak bisa memberi kemuliaan kepada Allah karena dia tidak ada kemuliaan. Hanya orang-orang yang sudah ditebus, diciptakan, dibentuk di dalam Kristus Yesus, mereka yang memiliki kemuliaan, sehingga mereka bisa memberi kemuliaan kepada Allah. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita biar jabatan tinggi, ya kaya raya, punya semua, tapi kalau tidak punya Yesus, tidak ada kemuliaan dalam ketemu hidup. Entah potongku emas, penuh jari, penuh telinga, penuh hidung, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan gigi-gigi mungkin emas, tapi saudara tidak ada kemuliaan kalau Yesus tidak ada dalam hidupmu. Karena sang pemberi kemuliaan hanya satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bilang samping kiri kanan, lu biar miskin tetapi ada kemuliaan. Amin. Itu sudah. Bilang samping kiri kanan, kita miskin tapi kaya di dalam Tuhan. Amin. Ya.
Saudara, karena kemuliaan yang Tuhan beri itu bukan main-main, itu kemuliaan yang tiada taranya. Ya, kemuliaan yang tidak bisa Anda dapat dari apapun di dunia ini, itu yang Tuhan kasih. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bicara soal kemuliaan, saya ulang lagi, itu kita tidak bisa dapat di dunia. Kita hanya bisa dapat dari sorga. Kita hanya bisa dapat dari Yesus. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir buat kita sekalian. Dan hari ini kita rayakan Natal. Rayakan Natal itu sama saja dengan rayakan hari di mana kemuliaan Tuhan dikembalikan dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Yang kedua, Bapak Mama Saudara, kita bicara soal damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera ini juga kita tidak bisa dapat ya, dari dunia ini. Saudara, ada lagu lama yang mengatakan, ke gunung-gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Tak namun akhirnya damai tiada ku dapati juga. Benar, Bro? Tidak dapat. Saudara mau naik gunung, mau turun lembah, masuk jurang, keluar jurang, Anda tidak bisa dapat damai. Karena damai sejahtera yang sesungguhnya hanya datang dari Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, beberapa hari yang lalu saya khotbah di Ramayana Mall di Kupang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natalnya Ramayana. Saya bilang biar ini Ramayana semua potong punya, tapi kalau Yesus tidak ada, damai tidak ada. Damai tidak akan ada biar lu punya Ramayana. Semua baju nanti lu mau pakai ini merek ini, besok lu pakai merek itu, lu boleh ganti-ganti semua. Tapi kalau tidak ada Yesus dalam hidupmu, tidak ada damai. Saudara, karena damai tidak bisa datang dari dalam dunia ini. Damai tidak bersumber dari apapun yang kita punya dalam dunia ini. Damai hanya datang dari satu pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Natal bicara tentang damai sejahtera yang bukan datang dari dalam dunia, tapi damai yang datang dari surga untuk kita sekalian. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, ada damai ini malam kok. Ada damai di malam kok. Kalau dia bilang hilang damai, kalau bilang hilang itu berarti bahaya. Orang Kristen yang rayakan Natal, damai yang dia terima tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Amin. Yohanes 14 ayat 27, perhatikan. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Silakan. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu Yesus yang bilang. Lalu ayat itu lanjut. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa yang Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi damai sejahtera Tuhan itu tidak seperti damai yang kita dapat karena terima gaji. Damai yang kita dapat karena dapat upah. Damai yang kita dapat karena ada dapat jabatan. Tidak bisa sama. Damai yang Tuhan beri terlalu luar biasa. Karena sumbernya bukan dari dunia, tapi sumbernya dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita sekalian. Makanya Paulus pernah bersaksi begini. Ketika dia dapat damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, dia bilang begini dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Perhatikan teksnya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Kitab Filipi pasal 4 ayat 7. Ya, silakan. Duduk saja sama Bapak. Baca yang penting. Filipi 4. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Itu damai sejahtera. Terus Akan memelihara hati dan pikiranmu. dia pelihara hati dan pikiran kita. Terus Dalam Kristus Yesus. saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus ada damai sejahtera yang melampaui akal. Bahasa orang Kupang bilang lewat potong pikir. Ini saudara, kalau potong pikir ada rumah bagus, potong damai, maka itu damai sejahtera dari Tuhan lewat. Kalau potong pikir, kalau potong ada uang baru potong damai, damai sejahtera yang Tuhan beri lewat yang potong pikir.
Potong saya bisa pikir kalau damai sejahtera Tuhan itu ada dalam botol hidup. Karena itu Bapak Mama Saudara sekali lagi, Natal bicara tentang kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, Natal bicara soal damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, ini 2 kado surgawi buat kamu. 2 kado surgawi buat kamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang kalau terima kado itu biasa senang atau susah? Orang kalau terima sesuatu yang berharga, itu orang itu senang atau susah? Saya kasih contoh, seandainya saya kasih saudara uang 100.000, ada yang senang? Itu bukan hanya senang, gigi di luar terus. Ya saudara, kotong jalan, kotong gigi di luar, saya orang kasih uang, pare-pare, 100.000, saudara. Nah, tadi saya sudah bilang, kemuliaan bagi Allah dan sejahtera bagi Allah, bagi kita, itu bukanlah saudara terkasih dalam hal yang datang dari dunia, tapi sumbernya dari sorga. Datangnya dari sorga. Saudara, yang dari dunia saja kalau dikasih sama kita, kita senangnya minta ampun, kita bahagianya minta ampun, sukacitanya begitu luar biasa. Apalagi kita terima sesuatu yang bukan datang dari dunia ini, tapi datang dari sorga. Seharusnya respon kita, tanggapan kita, saudara, lebih luar biasa lagi, karena kita tidak terima hal-hal yang datang dari dunia ini. Ada amin? Nah, karena itu para gembala, waktu mereka terima kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi, saudara lihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka bahagia sekali, mereka sukacita sekali, mereka rasa ada sesuatu yang bernilai tinggi yang Tuhan berikan kepada mereka. Orang yang terima sesuatu yang bernilai tinggi bahagia, maka saudara ada sesuatu yang akan dikerjakan dalam hidupnya. Ayat 15 dari Lukas pasal yang kedua, mari kita lihat. Lukas pasal yang kedua ayat 15. Jadi orang kalau sudah terima kemuliaan Allah dan damai sejahtera, dia akan buat sesuatu, dia akan kerjakan sesuatu. Tidak mungkin dia tidak akan kerjakan sesuatu. Lihat ayat 15 Lukas pasal 2, silakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, artinya begini, setelah terima kemuliaan dari Allah, setelah terima damai sejahtera dari Allah, lalu malaikat itu pergi meninggalkan gembala-gembala. Apa yang terjadi? Terus dan kembali ke surga. Ya. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Apa? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Terus Melihat apa yang terjadi di sana. untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi setelah terima kemuliaan Allah, setelah terima damai sejahtera, mereka pergi kemana coba? Mereka semua pergi mana? Bethlehem. Pergi kemana? Bethlehem. Saudara, Bethlehem itu artinya rumah Roti. Coba sebut sama-sama, rumah roti. Rumah roti. Kenapa Yesus mesti lahir di Bethlehem? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Yesus itu memiliki satu julukan, namanya roti kehidupan. Yesus itu adalah saudara roti kehidupan. Makanya saudara, Yesus itu harus lahir di Bethlehem. Menurut nubuatan Mika pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesus harus lahir di Bethlehem, di rumah roti, karena dia adalah roti kehidupan. Saudara yang terkasih, dan waktu para gembala-gembala itu terima kemuliaan Allah, terima damai sejahtera dari Allah, mereka mau ke Bethlehem. Mereka ke Bethlehem bukan untuk cari roti jasmani, mereka ke Bethlehem bukan mau makan roti yang dicetak oleh dunia. Mereka mau ke Bethlehem karena ada roti dari surga yang turun ke dalam dunia, dan roti itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Orang kalau sudah terima kemuliaan Allah dan damai sejahtera,
dia pasti cari roti kehidupan. Amin. Tanya samping kiri kanan, lu su cari roti kehidupan kau belum? Cari roti kehidupan kau belum? Saudara, roti kehidupan itu yang apa? Yesus sudah tidak ada lagi. Tapi saudara dengar baik-baik, apakah roti itu juga tidak ada? Roti itu tetap ada. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Allah. Lalu di ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu sudah jadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan firman yang jadi manusia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara, bicara soal Yesus itu bicara soal firman. Bicara soal firman, maka itu bicara soal Allah. Allah, firman, dan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab, firman Allah itu seringkali diumpamakan sebagai makanan atau yang disebut dengan roti. Lihat Matius pasal 4 ayat 4. Injil Matius pasal 4 ayat 4. Ya, silakan. Ya. Ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari apa? Firman. Dari apa? Firman. Kalau roti dan firman itu saudaraku sinonimkan, ini berarti saudara Yesus sedang berbicara kepada kita bahwa bicara soal firman Allah itu bicara soal roti kehidupan, atau bicara soal roti yang sesungguhnya. Lihat lagi ini ayat ya, Matius pasal yang kelima ayat 6. Perhatikan, Matius pasal yang kelima ayat 6. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan nasi bungkus, begitu? Atau nasi padang? Tidak. Dia bilang apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Berarti kalau dibilang lapar dan haus, itu berarti kebenaran itu diumpamakan seperti makanan. Makanannya orang Yahudi itu roti, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita di sini jagung katema atau nasi, ya saudara. Di sana tidak ada nasi, di sana tidak ada jagung katema, yang ada itu roti. Jadi kalau bicara soal roti kehidupan, itu bicara soal firman, bicara soal firman kebenaran. Orang Kristen dia tidak bisa hanya hidup dari makanan jagung, makanan nasi, makanan roti. Dia harus makan yang namanya makanan rohani, dan makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu datang gereja cari apa? Nah. Saudara, ingat, kalau saudara sudah terima kemuliaan Allah dan damai sejahtera, saudara dan saya datang gereja karena saudara cari Bethlehem, cari roti kehidupan, firman Allah. Karena kita tahu di dalam rumah Tuhan ada roti firman kebenaran yang mengenyangkan, memuaskan kehidupan rohani kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi ada banyak orang Kristen tidak peduli roti kehidupan. Ya. Dia hanya perlu roti-roti yang lain. Saudara, dia hanya perlu roti-roti jasmani. Ya. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan firman, tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya rohani, tidak peduli dengan hal-hal yang membuat kehidupan rohaninya bisa bertumbuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah segalanya. Firman Allah itu penting buat kehidupan rohani kita. Firman Allah tidak bisa digantikan dengan apapun. Firman Allah yang bisa membawa saudara dan saya mengalami kekuatan rohani, mengalami kekenyangan
lupa Bapak Mama saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Allah penting buat kehidupan kekristenan kita. Ya. Jadi kalau orang Kristen datang ibadah tapi dia soalnya mau firman itu sama dengan satari dia son makan. Saya mau tanya, kalau saudara soalnya makan satari, saudara kuat? Tidak. Loyo. Makanya ada banyak orang Kristen jalan ke ganteng, jalan ke cantik-cantik padahal mayat berjalan karena firman tidak ada dalam hidupnya. Amin. Sepatu tinggi banget dalam mayat. Kok firman Allah sana ada? Saudara, mau eksen gaya karmana pun kalau firman tidak ada, jasmani yang hidup, rohani mati. Tetapi orang-orang yang sutrima kemuliaan Allah, sutrima dan sejahtera Allah, mereka cinta firman Tuhan. Mereka seperti para gembala-gembala. Waktu saudara pergi ke Bethlehem, mereka serentak, mereka semua mau karena di sana ada Yesus Kristus, ada roti kehidupan yang telah datang ke dalam dunia ini. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mama kalau mau terima HP di luar sama Mama, ini ada pemberitaan firman. Kasih mati. Ya, tidak ada pejabat lebih hebat dari Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya omong. Sama saya hadir, saya omong nah. Tidak ada lebih hebat dari Tuhan Allah. Kalau Tuhan cek satu habis. Firman Allah tuh penting. Dan tidak boleh terima HP dalam pemberitaan firman. Saya tegas. Tidak boleh. Justru HP harus mati. Sahabat telepon tidak boleh penting apapun dalam pemberitaan firman. Saudara tidak perlu hormati, saya hormati Tuhan. Tadi kita mulai dengan kalimat hormat bagi sekau Allah. Allah. Presiden, pejabat, sekau datang bertemu, hormat mati Tuhan Allah. Jangan main-main. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kita mesti beri penghormatan sungguh-sungguh. Dalam ibadat kita mesti kasih penghormatan sama Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah ini firman penting. Saudara bayangkan itu para gembala itu dong bukan lagi nyante-nyante. Dong itu ada gembala kambing domba. Dong itu ada kerjanya orang lain. Bukan dong saudara dong pun domba aja dong mau kasihkan gak kasihkan. Itu orang punya. Berani satu hilang lu selesai. Tapi mereka tahu, mereka pergi ke Yesus di Bethlehem. Dong tidak mau tahu, biar itu domba penting, tapi Yesus lebih penting. Biar itu domba adalah domba makan minum tiap hari, dapat doi dari situ. Tapi firman lebih penting dari segala-galanya. Amin. Nah, karena itu Bapak Mama Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan mesti mengerti. Ya, betapa Tuhan penting sekali dalam kita hidup. Dan dia firman. Dan dia sudah di manusia. Kita tidak bisa dapat lihat dia muka lain. Katong sana bisa piraba dia, pipelok dia, sana bisa. Tapi ada firmannya yang hadir di tengah-tengah kita. Firmannya yang tidak pernah saudaraku tinggalkan kita. Itulah Tuhan. Saudara, makanya ini ayat bilang begini, Matius 7 ayat yang ke-24, 25, 26, 27. 4 ayat, perhatikan. Matius pasal 7 ayat 24, 25, 26, 27. Setiap orang yang mendengar perkataan ini, Tuhan Yesus bilang, perkataan ini perkataan siapa? Perkataan firman, perkataan Tuhan Yesus. Kalau itu orang dengar, kita bilang apa? Lanjut. Dia sama dengan orang yang bijaksana. Lalu dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Orang bijak. Kalau dengar firman, dengar firman, dengar firman. Saudara menikmati Bethlehem. Waduh, itu orang itu seperti orang bijak yang bangun rumah di atas batu. Kalau bangun rumah di atas batu, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Hujan datang, banjir datang, terus angin melanda rumah itu. Tapi apa yang lihat? Tidak rubuh. Orang kalau dengar firman, saudara, hidupnya cinta kebenaran, itu tidak akan rubuh. Meski di tengah masalah, di tengah kesulitan, di tengah tantangan.
Karena firman Tuhan itu memberikan jaminan dalam hidup kita sekalian. Ada amin? Tapi coba kalau firman tidak ada, potong malas tahu dan firman. Firman dari telinga kiri tembus telinga kanan. Firman datang potong sentoi, potong buang. Saudara, potong saudara peduli firman. Apa yang akan terjadi? Lihat ayat 25. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, Ya, ia sama dengan orang yang bodoh. sama kayak orang bodoh. Orang bodoh tengkar mana? Baca. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Bangun rumah di atas pasir, itu rumah mainan. Lihat aja ayat itu, lanjutkan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Turun hujan, banjir datang. Lalu Lalu angin melanda rumah itu, angin melanda rumah itu. Lalu sehingga rubuhlah rumah itu. hancur berantakan semua itu rumah. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka saudara lihat orang-orang hari-hari ini cerai, ya sudah kawin, selingkuh kiri kanan. Itu karena firman Allah tidak ada dalam diri. Kerja korupsi, makan doi, harga biru, itu karena tidak ada firman dalam diri. Tapi kalau ada firman dalam dia punya hidup tidak bisa digoda oleh apapun. Kekuatan hidup kita ada pada firman Tuhan. Ada amin? Tepuk tangan terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, di gereja saya bilang, yang khotbah biar anak kicik, ya, Anda dan saya mesti dengar. Saya bilang mesti dengar, termasuk ini yang MTH aku, dokter kok apa, lu duduk kok dengar, firman Allah. Saudara yang lebih hebat, duduk kok dengar. Karena kita semua kalau tidak ada firman, tidak ada galar bisa kasih kita kekuatan. Tidak ada kekuatan, ini kekuatan perapu yang gampang hancur. Dapat godaan sedikit potong sumur lain. Tapi kalau ada Tuhan dan firman di dalam hidup kita, kita kuat. Karena itu pada malam ini sekali lagi, mari kita semua mulai cinta Bethlehem, cinta rumah roti, cinta firman Allah. Karena firman segalanya dalam hidup kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bulan samping kiri kanan, tahu usah beli tiket di Bethlehem. Tak usah beli tiket di Bethlehem. Cukup lihat buku Alkitab di rumah, baca itu Bethlehem. Amin. Saudara, apalagi sekarang, dulu orang tua dulu saudara ketemu mama, ketemu nenek dulu susah sekali baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu hanya di kertas. Sekarang HP itu ada Alkitab, gadget ada Alkitab, Android ada Alkitab, laptop ada Alkitab. Enak mau mati. Orang yang di kota Senen sinyal bagus, mau dengar khotbah bukan mesti datang gereja dulu. YouTube ada, Facebook ada, Instagram ada. Sekarang firman Allah dapat dinikmati di mana saja. Firman Tuhan Bethlehem, rumah roti ada di mana saja. Tergantung kita mau lapar dan haus, mau jadi orang bijak atau mau jadi orang bodoh. Kalau kita jadi orang bijak, mau lapar dan haus akan firman, tiap hari kita akan menikmati firman. Kita lihat Bethlehem, kita pergi ke rumah roti, kita mau nikmati kebenaran Tuhan, kita mau nikmati firman Allah, dan hidup saudara pasti akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Beda bukan? Sekali lagi terbaik buat Tuhan Yesus. Kedua, kalau saudara terima kemuliaan dan damai sejahtera dari Allah, ya, ini barang berharga. Saya ulang, satu, botol akan cinta firman. Saudara, saya ini dulu tidak suka dengan firman Tuhan. Ya, saudara, sungguh saya rajin gereja. Bukan pemalas gereja, rajin mau mati di gereja. Tapi saya dulu di dalam gereja tuh pokoknya pikiran ini tidak ada di dalam gereja. Ada jalan kiri kanan. Apalagi kalau tuh pendeta tuh khotbah sampai lama-lama sedikit tuh beta menyembah edok kiri, edok kanan. Pokoknya saudara, rasa kegelisah mau mati. Minta maaf, macam ada sesuatu yang bikin beta bisa tenang tuh. Ya karena memang beta belum terima itu kemuliaan dan belum damai sejahtera, belum ada. Beta tinggal dalam dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, beta tinggal di dalam dosa. Makanya firman sudah mungkin beta cintai. Yang beta cintai apa? Oh, beta cintai itu mabok larut. Beta cintai itu saudara judi. Yang beta cintai itu perzinahan. Itu beta dulu sebelum beta bertobat. Beta suka Bethlehem memang, rumah roti, Alkitab itu simpang buang di situ. Saudara,
Tapi sekarang ketika terima kemuliaan, terima damai sejahtera dari Tuhan, ini kemuliaan ini beta bisa dapat di ini dunia. Ini damai ini beta bisa dapat di ini dunia. Beta mau balas dengan cara apa? Selain beta beri beta pun hidup untuk baca firman, renungkan firman, dengar apa yang Tuhan katakan. Itu adalah orang-orang yang terima kemuliaan dan damai sejahtera dari Allah. Kedua, sudah lihat ayat yang ke-16. Lihat, silakan 16, 17, 2 ayat. Silakan dibaca. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan ibu Iya. dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam pelungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Ayat itu bilang, saudara, saya saksi. Dulu nih saya ini paling pemalas. Tadi saya bilang pemalas. Baca Alkitab, dengar firman malas. Yang kedua saya paling malas di gereja juga. Saudara, kalau tapi di pesta, saya cepat. Jangankan saudara undang, tidak undang pun saya hadir. Ya, saudara cepat sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ini orang paling suka dunia paling suka. Ya. Apalagi saudara yang namanya pesta pora, waduh itu lu jangan undang Pak. Beta akan hadir sendirian. Satu kali saudara, kan tamu undangan biasa orang persilakan makan dulu tuh. Kau tahu sembunyi di hutan-hutan ya, yang di pagar-pagar itu saudara, kan pagar di kampung tuh pakai apa daun beluntas itu. Ya, jadi saudara kita sembunyi di situ. Duduk meloi. Wih, setelah kita lihat, mulai habis, mulai kosong. Itu kita mulai serbu masuk. Begitu masuk, mama dosa mulai bakor. Ini dari mana nih? Saat mama mulai ngomong, biasa, romantis dong. Ya sudah. Saudara, tapi kau tahu sampai itu tahu itu arti romantis apa? Jadi mulai sendok, duduk makan di gelap, saudara. Ya. Tapi itu mie dong, itu meleleh semua di kiri kanan, nasi begini. Saya tanya sama kawan saya tanya, tadi mau tuh bilang romantis itu apa? Lu memang bodoh, romantis itu rombongan makan gratis. Kau tahu ini kan rombongan makan gratis. Dan terkasih dalam Tuhan. Tapi cuma bilang undang pergi gereja, itu potong hilang, saudara. Kau tahu saya suka memang pergi gereja, karena tadi saya mau pergi gereja itu paling anti betul-betul. Ya. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, saya bicara dari awal, kemuliaan kalau tidak ada damai sejahtera, kalau tidak ada kita cepat ke duniawi ya. Tapi cepat untuk rohani tidak mungkin. Cepat untuk rohani tidak mungkin bagi orang-orang yang sekali lagi belum terima kemuliaan dan damai sejahtera. Hanya orang-orang yang terima kemuliaan dan damai sejahtera yang seperti para gembala. Saudara, para gembala itu mereka kenapa cepat ke Bethlehem? Mereka tinggalkan, mereka tidak tunggu pagi dulu, baru kita pergi Bethlehem. Nanti siapa jaga kita pun domba, beruang datang, singa datang, pencuri datang, mati kita pun domba dong habis semua, kita datang, kita buang kosong. Saudara terkasih, tidak ada. Masih tengah malam, mereka cepat, satu ajak satu, ayo kita pergi ke Bethlehem. Ada satu semangat, ada roh yang menyala-nyala dalam diri orang yang telah menerima kemuliaan Allah dan damai sejahtera dari Allah. Amin. Ada amin? Amin. Tanya samping kiri kanan, tadi datang cepat-cepat atau lambat-lambat? Saudara, saya biasa KKR digemit-gemit juga KPI, saudara terkasih dalam Tuhan. Ada orang tuh suka tunggu lonceng gereja. Satu ting, dia bilang, baru lonceng satu. Ya saudara, pamalas, bapaknya sudah duduk, nanti ting, baru lonceng kedua. Ya saudara, dia masih berputar kiri, berputar kanan. Lonceng tiga, ting, dia baru mulai nere-nere. Dari dia rumah pi itu orang sepotong salam habis. Tapi kalau pesta, cepat, karena nanti kau dulu di belakang, ini dong hoka, kau dari belakang nak, tinggal pulang sah, kau muka, ya sudah. Makanya orang kalau pikir aja semua dulu di muka, tapi kalau pipes cari muka. Karena saudara,
Anak-anak Tuhan, kita semua orang-orang percaya. Ya, marilah kita sungguh-sungguh mau semangat untuk Tuhan. Ya, Natal ini kasih bangkit kita pun semangat. Apalagi orang yang seperti kapal selam. Datang gereja itu hanya bulan Desember, Januari. Habis itu tenggelam dari Februari, Maret, April, Mei, hilang. Nanti Desember muncul kembali lagi. Itu Kristen kapal selam. Bilang samping kiri kanan, lu kapal selam? Tidak. Amin. Soalnya kita semua mesti jadi Kristen yang cinta rumah Tuhan. Semangat kalau mau pergi gereja cepat, pergi ibadat rumah tangga cepat, pergi ibadat kaum wanita cepat, ibadat pria cepat, ibadat apa lagi? Kaum muda cepat, anak-anak sekolah minggu cepat. Karena kita sudah terima kemuliaan Allah dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat ini ayat dulu, Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 lebih dulu. Ayat 9 lebih dulu, lalu kemudian ayat yang ke-11, Roma pasal yang ke-12. Ya, ayat 9, silakan. Roma pasal 12 ayat 9, hendaklah masih berjalan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lalu ayat yang ke-11. Oke, silakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jangan kerajinan kita kendor. Saudara, kalau kasih kita itu tidak pura-pura, bukan hanya saja kita ini jadi orang Kristen yang menjauhi kejahatan, melakukan yang baik, tapi ciri yang kedua di ayat 11 bilang, kerajinan kita tidak akan kendor, semangat kita tidak akan pudar, roh kita tidak akan padam, tapi menyala-nyala untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dulu saya sekolah di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tinggal di Ninimbah, ya. Saudara, tapi saya sekolah SMA Negeri 1 Kupang itu hanya 1 bulan lebih. Mungkin saudara siswa tercepat yang lulus di SMA Negeri 1 Kupang itu saya sampai dengan. Ya. Karena orang lain 3 tahun baru keluar, atau mungkin ada yang sekolah agak lama baru mungkin kena keluar. Saya 1 bulan setengah. Kenapa? Karena saya bukan pergi sekolah. Ya, naik bemo dari saudaraku Bundaran PU, ya. Lalu kemudian saudara lewat SMA 1 sampai SMA 1 saya cuma lihat SMA 1 itu saya dah. Lalu kemudian saya turun Terminal Kupang. Ya, saudara. Terminal Kupang putar lagi, saudara lewat lagi SMA 1. Tapi saya cuma lihat itu SMA 1 putar naik terus buku kembali lagi saudaraku di Bundaran PU. Saudara terkasih dalam Tuhan, putar sampai jam 1 siang saya turun kembali di Bundaran PU. Pulang rumah, mama tanya, selesai sekolah? Ada. Sudah mama. Besok begitu lagi, Selasa, Rabu, Kamis, saudara. Nah, tidak lama kemudian, saudara, 2 minggu setelah saya tidak masuk sekolah, orang tua saya dipanggil. Surat panggilan datang. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang tua kaget, ini anak di sekolah model apa ini? Dia pakai seragam, saudara lengkap, bawa tas, lalu dong panggil saya. Lalu saya bilang, Bapak, saya lewat SMA 1, tapi saya hati tidak di SMA 1. Nah, ya. Maka saya lewat terus. Hai, lu mau sekolah di mana yang betul ini? Ya, saya bilang, saya juga bingung. Kayaknya saya cocok di salah satu sekolah di Kupang, saya tidak bisa sebut dia. Ya saudara, itu sekolah itu ya hanya Tuhan yang tahu juga. Lalu orang tua saya bilang, kau gila kah? Mulai marah saya, saudara. Lalu bilang, kasih keluar kau dari SMA Negeri 1 Kota Kupang. Saudara, lalu saya dikeluarkan dan saya dikirim ke Atambua. Saudara terkasih dalam Tuhan, di Atambua itu sekolah Katolik, sekolah yang sangat ketat, masuk asrama. Sekarang lu mau keluar, saudara. Lu keluar, saudara terkasih itu lu pulang datang, lu mati. Tapi itu toh saya juga masih keluar. Semua tidur, frater su tidur, saudara. Saya panjat jendela, fui gila. Ya, tapi itu frater tiap malam dia bangun cek tempat tidur mana yang kosong.
Sudah terkasih dalam Tuhan. Nah, saya kan tidak bodoh-bodoh amat. Ya. Saya tahu frater tidak pernah korek tempat tidur. Jadi saya pantal peluk itu saya bikin bagus-bagus, tutup. Ya sudah. Seperti manusia ada tidur. Padahal manusia di mana? Manusia tidak ada. Saya supui gila. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya semangat. Tadi saya bilang semangat ada pesta. Apalagi kalau saya sudah dengar ada pesta di itu kampung Atambuan. Oh, saya sudah bilang itu. Karena di otak saya itu hanya satu. Dansa, tripping, judi, saudara dance. Wah, itu saya hobi sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Cepat sekali. Hari Minggu saudara. Frater haruskan pergi gereja. Harus pergi gereja. Harus pergi gereja. Saudara. Dan waktu itu saya terus terang, saya agama tidak jelas. Ya. Yang mungkin saya tidak masuk cuma masjid saja. Ya, saudara. Karena satu aja saya pergi mana, saya supi. Ajak pergi mana, saya supi. Saya tidak penting, Tuhan itu yang bagaimana tidak penting. Malas sekali untuk Tuhan. Dan itu memang yang saya lihat sampai hari ini bagi orang-orang yang tidak terima kemuliaan Allah dan Nabi sejati. Modalnya itu seperti saya semua. Sudah. Tapi orang kalau sudah menerima kemuliaan Allah, damai sejahtera dan Allah, Tuhan rubah. Semangatnya untuk dunia, Tuhan bawa semangat untuk Tuhan. Semangatnya untuk dunia, Tuhan bawa untuk semangat untuk Tuhan. Roh yang tadinya menyala-nyala untuk dunia, Tuhan bawa rohnya menyala-nyala untuk Tuhan. Karena itu saudara, sekarang saya sudah bertobat, apalagi jadi pendeta. Semangat melayani. Keluar masuk desa-desa, keluar masuk kampung-kampung. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tidak pernah kena lelah. Bahkan anak-anak saya bawa dari kecil-kecil semua. Ya. Saudara, pernah anak saya nomor 3, saya bawa ke Atambua Malaka. Usianya baru 1 minggu lebih. Saudara terkasih, waktu masuk di gereja orang semua bilang, "Nana merah mau mati." Hai, kau baru 1 minggu lebih. Saya bawa ke pelayanan. Siapa berani? Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, dulu beta cinta dunia, dulu beta semangat untuk dunia, beta habis-habisan untuk dunia. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan beta hidup, beta mau beri beta pun hidup semangat untuk Tuhan. Segala kemuliaan beta mau persembahkan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, terkasih dalam Tuhan. Makanya tadi masuk ke sini, Erdad takut-takut, "Bapak bisa kosong deh." Saya bilang ini jalan belum seberapa. Kalau saya mau turun kasih tahu dia. Saya bilang maju, sudah maju. Saudara. Ya. Saya sampai di Amnatun sana, Manufui sana. Itu otot tidak bisa masuk. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita pelayanan KKR, KPI sampai di hutan-hutan sana. Saya cuma bisa naik pakai belakang, bukan pakai muka, pakai belakang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita sudah terima sesuatu yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin? Ada amin? Jadi saudara, ingat kalau gereja dekat-dekat tuh jangan malas. Ya, Natal ini saya mau beri pesan kepada saudara, jangan malas. Datang ibadah Natal, saudara. Ya, cepat. Ibadah di gereja kalau hari Minggu, cepat, saudara. Rajin untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu berkorban buat saudara. Dan pengorbanan Tuhan itu lebih besar dari pengorbanan kita. Lakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Ada amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke 17. Ya, ayat yang ke 18. Mari dibacakan sampai ayat 20. Ya. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya, ayat 19. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan tadi dalam ayat 18, semua orang heran melihat para gembala-gembala. Saudara, kenapa heran? Karena ada sesuatu yang beda. Tadinya gembala-gembala ini penakut. Tadinya gembala-gembala ini hanya gembalakan domba. Tadi gembala-gembala ini tidak tahu apa-apa. Tadi gembala-gembala ini, saudara terkasih dalam Tuhan, hanya urus setiap hari bagaimana merawat domba di padang, lalu bawa ke kandang, padang, kandang, hanya itu. Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda, saudara terkasih dalam Tuhan. Selain mereka dikatakan tadi memberitahukan, mereka menceritakan tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan tadi di ayat yang ke-20, mereka memuji dan memuliakan Allah. Saudara, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Orang yang terima damai sejahtera, yang terima kemuliaan dari Tuhan, dia pasti, saudara terkasih dalam Tuhan, akan terlihat berbeda. Dia akan terlihat tidak sama. Dia akan terlihat, saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan. Orang-orang yang memiliki ciri hidup baru, lifestyle baru, gaya hidup baru. Itu yang pasti dimiliki, saudara terkasih dalam Tuhan. Lihat ini ayat ya, Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Kitab Maleakhi 3 ayat 18. Kamu akan lihat perbedaan antara orang benar dengan Orang fasik. orang fasik. Terus orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah itu beda. Terus Sudah. Habis. habis. Oh, habis. Sudah. Jadi kalau orang beribadah sama dengan orang tidak beribadah, itu orang yang belum terima kemuliaan Allah. Orang yang belum terima damai sejahtera dari Allah. Hidup tidak beda, saudara. Kalau orang terima kemuliaan dari Allah, hidup berbeda. Tadinya tidak bertobat, sekarang bertobat. Tadinya, saudara terkasih dalam Tuhan, ada dalam kegelapan, sekarang ada di dalam terang. Tadinya hidup saudaraku melakukan hal-hal yang setan mau, sekarang melakukan apa yang Tuhan mau. Itu orang yang sekali lagi terima kemuliaan damai sejahtera dari Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya saudara lihat ya, semua orang yang terima kemuliaan dari Tuhan itu selalu jadi orang yang bersaksi bagi orang lain. Sakeus sebelum ketemu Tuhan Yesus dia pemungut cukai. Sebelum ketemu Tuhan Yesus pemungut cukai itu sama saja dengan orang yang korupsi tingkat tinggi, makan doi yang gila-gilaan pun. Tapi begitu ketemu Yesus, saudara terkasih dalam Tuhan, dia rela kembalikan semua orang yang dia peras. Bahkan dia pun uang yang ada dia bagi-bagi ke seorang miskin. Orang lihat beda. Orang ketemu Yesus dengan belum ketemu Yesus itu beda. Tadi korupsi, tadi cekeng orang uang, tadi makan ontong, sekarang beda. Perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum ketemu Yesus, dia punya suami ada 6. Siapa di sini suami 6? Itu bukan main gila, saudara terkasih. Tapi ketika Yesus tanya, apakah ini suamimu? Bukan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan semua. Dengan kata lain, ini wanita-wanita pelacur. Saudara, ini perempuan nakal. Tapi saudara, ketika ketemu Yesus, dia pun nakal-nakal, tukang bersinah, tukang selingkuh, tukang rampas orang pulaki. Istilah sekarang pelakor. Saudara, bertobat. Dia tinggalkan semua. Terakhir, sudah terkasih dalam Tuhan, Saulus sebelum ketemu Yesus pembunuh. Saudara, ketemu orang Kristen horor, ketemu orang Kristen potong leher. Tapi ketika terima Yesus Kristus, orang tampeleng dia, orang ludahi dia, orang telanjangi dia, orang penjara dia, dia tidak balas sedikit pun. Orang kalau terima Tuhan Yesus, kemuliaan Allah, damai sejahtera Allah ada, hidup pasti berbeda. Ada amin? Ada amin? Tanya samping kiri kanan, su berbeda apa belum? Nah, Natal ini
momen untuk kita berubah. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, 3 pesan Natal ini kiranya menolong kita sekalian. Natal sekali lagi mendatangkan kemuliaan Allah dan damai sejahtera. Kalau ada kemuliaan, kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita, saya ulang, yang pertama kita cari Bethlehem, cari firman. Yang kedua, saudara dan saya akan semangat cepat-cepat. Lalu yang ketiga, orang akan heran lihat hidup kita karena ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita sebut, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Lebih kencang. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Bilang samping kiri kanan, itu tidak bisa dapat dari dunia. Itu tidak dapat. Bilang samping kiri kanan, biar lu uang banyak, tidak bisa dapat kemuliaan dan damai sejahtera. Ya. Ingat-ingat itu ya. Hanya Tuhan Yesus yang kasih sama kita. Amin. Amin. Kita bersyukur sekali karena Tuhan kasih kita kemuliaan sehingga kita keluar dari dosa. Tuhan kasih kita damai sejahtera sehingga kita bisa sukacita, kita bisa bahagia hari ini. Saudara, kalau kita sudah terima itu, kemuliaan dan damai sejahtera, jangan lupa ada 3 hal yang penting yang tadi saya sudah sebutkan dan bahas panjang lebar. Sama-sama sebut, saya harus cinta firman Allah. 1, 2, 3. Saya harus cinta firman Allah. Bilang samping kiri kanan, pergi ke Bethlehem. Pergi. Rumah roti. Firman Tuhan. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan cepat-cepat. Cepat-cepat. Bilang samping kiri kanan, jangan pemalas. Bilang samping kiri kan, apalagi kapal selam. Amin. Ya, semua orang Kristen mesti semangat untuk Tuhan. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, jangan semangat untuk dunia. Semangat untuk Tuhan. Amin. Ya, mulai hari Minggu pergi gereja tuh cepat, lonceng sebelum bunyi mandi. Ya, lonceng pertama berangkat, lonceng kedua bunyi sampai di gereja. Ada amin? Ya. Kalau yang tidak ada lonceng, lihat jam. Ya, saudaraku, lihat jam. Kalau masuk jam 7, setengah 7 mulai sudah ada dalam gereja. Ya, artinya jam 6 musuh siap di rumah. Kalau rumahnya dekat, kalau jauh jam 4 siap. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita harus cepat-cepat untuk Tuhan. Ada amin? Lalu yang terakhir sama-sama katakan, saya harus berubah. 1, 2, 3. Harus berubah. Amin. Bilang samping kiri kanan, hidupmu jangan seperti lampu Natal. Sebentar mati, sebentar hidup. Amin. Ya saudara, hidup kita tuh harus kalau terang-terang terus. Bukan sebenarnya terang gelap, terang gelap. Nah ini lampu Natal. Terang gelap, terang gelap. Ya saudara, kita punya hidup harus terang terus. Di dalam Kristus terang sudah bersinar. Kita harus jadi anak-anak terang. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita